Oke, Mister. Halo teman-teman, sekarang kita akan menyanyikan kunyanyi Haleluya. Em, Sekarang doa akan dipimpin oleh Mister karena Milo nggak ada. Oke, terima kasih Alexis ya. Oke, sebelum kita masuk renungan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu untuk kesempatan kami bisa berkumpul. Kau telah menjaga peristirahatan kami ya Tuhan. Kau telah memberkati kami sehingga kau bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan bagi teman-teman kami yang saat ini sedang mencoba mengkoneksikan perangkatnya atau mungkin mereka sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pelajaran hari ini ya Tuhan, berikanlah mereka kelancaran agar mereka bisa mengikuti pelajaran hari ini. Bagi teman-teman kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka bisa kembali menjalankan aktivitasnya ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan renungan, kiranya Engkau memberkati, agar renungan yang bisa disampaikan hari ini dapat menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, pembacaan renungan kita hari ini ada di Amsal 18 ayat yang kedua. Amsal 18 ayat yang kedua. Ya, Mister bacakan ayatnya. Amsal 18 ayat yang kedua. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Ya, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Judul renungan kita hari ini adalah bukan bodoh tapi aneh. Ya, bukan bodoh tapi aneh. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang hits dalam 10 sampai 15 tahun terakhir ini? Kalian ada nggak ya? Kira-kira umur kalian 15 ada ya? Sudah ya? Rata-rata semua sudah pasti 15 tahun ya kan umurnya? Ya, kira-kira mungkin ya, kalau kita tarik beberapa tahun ke belakang, ya, pasti ada banyak banget ya hal-hal yang ngehits istilahnya ya, yang hype gitu ya. Kita bisa sebut saja sosmed gitu ya, sosial media, streaming ya, baik itu streaming video, streaming podcast atau apa gitu ya. Musik digital ya. Zaman dulu saya masih SMP ya, seusia kalian zamannya masih apa ya namanya MP3 ya. MP3 kalau produknya Apple itu ada yang namanya iPod ya. Masih pakai itu. Tapi sekarang semua sudah ada musik digital ya, seperti Spotify, Reso, YouTube Musik, dan yang lainnya. Online shop, ya zaman dulu saya sekolah online shop masih belum ada. Ya, zaman SMP masih belum ada. Tapi sekarang sudah merajalela ya, udah banyak sekali, ada Lazada, Shopee, Tokopedia. Ya, tren. Kalau untuk ngetren, yang paling ngehit sekarang untuk tren itu ngopi ya, ngopi dan angkringan. Nah, tuh tren-tren untuk ya orang-orang yang suka kumpul-kumpul bersama dengan teman-temannya begitu ya. Fashion. Kalau dari segi fashion ya banyak sekali perubahannya. Bahkan sekarang orang lebih bebas dalam mengekspresikan cara berpakaiannya gitu ya. Kemudian tempat-tempat yang ngehits itu ya, maksudnya kalau zaman dulu saya masih sekolah itu nggak ada istilahnya tempat-tempat instagramable gitu tuh nggak ada dulu ya. paling paling banter lah, ini tempat rame gitu, ini tempat nongkrong rame gitu, ini ada tempat pemandangannya bagus gitu ya. Kalau sekarang mungkin kita sudah menganggap itu apa ya, oh ini tempatnya instagramable nih kalau kita mau foto-foto pemandangannya bagus gitu ya. Nah seperti itu. Nah mungkin di tahun-tahun sebelumnya begitu ya, tren-tren seperti itu yang sekarang kita temukan itu nggak kepikiran sama sekali gitu ya. Ya kan? Kalau mungkin kita tanya kepada beberapa orang tua ya, atau mungkin
kalian tanya deh sama kakek nenek kalian, gitu ya. Mungkin mereka nggak akan menyangka begitu ya bahwa ada satu orang yang rela belanja jutaan rupiah demi satu baju t-shirt gitu ya, demi sebuah t-shirt doang harganya sampai jutaan rupiah. Bahkan ada juga orang-orang biasa yang tiba-tiba jadi viral gitu ya. Cuman karena melakukan hal-hal yang konyol. Ya let's say kalian lihatlah beberapa apa ya, selebgram seperti itu kan. Atau mungkin artis-artis YouTube gitu ya. Ya kan ada beberapa yang menurut kalian konyol begitu kan. Contoh deh, kayak satu orang yang apa sih, yang yang dulu memviralkan apa ya, bukan memviralkan sih, melaporkan sebuah kata ya. Melaporkan sebuah kata yang kata-kata yang disebut itu dibilangnya kasar begitu ya. Ada tuh, masa cuma karena hal konyol melaporkan sebuah kata yang nggak apa ya, nggak jelas, tidak ada di dalam KBBI, itu dianggap sebagai kata-kata yang kasar seperti itu ya. Nah itu kan aneh ya zaman-zaman sekarang gitu ya. Nah kalau kalian pernah apa namanya ya, googling ya, pernah googling atau kalian pernah browsing di beberapa sosial media, pasti kalian malah pernah mengenal jargon atau apa ya, kata-kata stop making stupid people famous ya. Stop making stupid people famous, atau hentikan membuat orang-orang bodoh menjadi terkenal. Gitu ya. Karena orang tahu banyak ya, karena kita pasti tahu kan, banyak orang-orang melakukan hal-hal sesuatu yang bodoh begitu ya, sia-sia dan gak ada gunanya, tapi kok viral gitu ya. Tapi kok viral dan itu terkenal begitu ya. Ya kan? Nah, di satu sisi bisa saja itu benar gitu ya. Di satu sisi jargon yang tadi disebutkan itu bisa jadi benar. Tuh, tapi ketika kita hanya menganggap itu sebagai hal yang bodoh, nanti pasti kita akan bersikap antipati. Antipati itu artinya langsung ah langsung menolak gitu ya, langsung enggak gitu. Langsung apa ya istilahnya? Uh, apa ya, seperti memusuhi begitulah ya. Seperti memusuhi itu. Nah, jadi kita pun akan menganggap semua orang itu bodoh gitu ya, karena sudah membuat hal-hal yang kita membuat bodoh itu viral gitu ya. Akibatnya kalau kita kebiasaan seperti itu begitu ya, kalau kita kebiasaan melihat hal-hal seperti itu gitu ya, kita pun jadi cenderung untuk merendahkan semua orang gitu ya. Bahkan membuat kita menjadi tinggi hati alias jadi orang yang sombong, atau mungkin kita merasa diri kita adalah orang yang paling benar ya. Nah, jadi tentu saja hal itu ya bukanlah sebuah sifat yang positif gitu ya, karena kita menganggap semua orang yang mungkin ya awal-awal TikTok keluar seperti itu ya, orang-orang cuma pada joget-joget begitu kan. Ah, ini sosmed isinya orang-orang bodoh semua begitu kan. Ya karena apa sih gunanya kita nginstal sosmed, ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya tapi seiring berjalannya waktu sekarang TikTok isinya macam-macam, ya kan? Gak hanya sekedar orang yang joget-joget nggak jelas gitu kan. Tapi isinya adalah ya berbagai macam tutorial lah, ya kan? Berbagai macam tips-tips ya, tips-tips hidup sehat ya. Ya memang beberapa masih ada yang melakukan hal-hal seperti itu begitu ya. Maksudnya masih adalah beberapa melakukan hal-hal yang tidak berguna di sosmed begitu ya. Nah, pokoknya kita jangan menjadi
orang yang tinggi hati lah, menganggap segala sesuatunya itu ada di bawah apa yang kita lihat begitu ya. Misalkan ya seperti tadi itu, ya misalkan kita menginstal sebuah sosmed yang awalnya dianggap tidak jelas seperti itu ya. Jadi apa ya? Jadi jangan meremehkan lah, jangan meremehkan sesuatu ketika kita melihat sesuatu hal yang baru atau nggak sesuai sama kita itu aneh begitu ya. Tapi cobalah untuk memahami begitu ya. Tapi jangan diikutin. Rian. Kita mencoba memahami, ini maksudnya orang-orang joget-joget di sosmed ini apa? Gitu kan. Mungkin beberapa di antara kalian juga ada yang melakukannya seperti itu kan. Ya janganlah menganggap ya hal itu bukan apa ya, menganggap hal tersebut adalah hal yang bodoh begitu. Tapi kita lihat gitu ya, pahami begitu kan. Ya kalau memang orang joget-joget seperti ini setidaknya mereka sudah melakukan gerakan gitu kan, gerakan olahraga, mungkin gerakan ya kalau misalkan dance itu kan sudah pasti mengeluarkan keringat seperti itu ya. Pahami di situ manfaatnya begitu ya. Di samping ya setidaknya orang joget ini tidak memamerkan hal-hal yang dianggap masuk ke dalam ranah pornografi seperti itu. Ya setidaknya tidak melakukan hal itu, tapi melakukan ya mungkin tarian yang memang masih bisa kita terima dengan baik, gitu ya. Yang tadi kita baca juga di di firman Tuhan tadi ya, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Jangan sampai kita menjadi seperti itu ya. Hanya karena kita melihat sesuatu hal yang orang lakukan itu bodoh, terus kita cap itu semuanya, begitu ya. Orang-orang ngedance di TikTok, begitu kita anggap itu hal yang bodoh, kita cap semua orang yang ngedance itu bodoh, itu bukan berarti seperti itu ya. Bukan berarti seperti itu. Jadi ingat pahami ya, pahami sesuatu, pahami apa yang masuk ke dalam otak kita gitu ya. Informasi segala sesuatu yang masuk ke dalam otak kita itu pahami ya. Jangan dikit kita langsung ambil terus kita keluarkan begitu ya. Jangan jangan ikut gini karena ini viral begini 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 gitu ya. Apalagi sebuah challenge yang viral. Nah, itu challenge yang viral itu begitu kalian lihat, ini masuk, ada challenge viral begini. Terus kalian langsung ikuti. Nah, itu jangan juga ya. Pahami dulu challenge viral itu misalkan ya, manfaatnya terutama ya. Pahami dulu manfaatnya terutama. Kalau memang tidak ada manfaatnya sama sekali, gitu ya, baru kita bisa cap itu memang, ini challenge ini nggak ada manfaatnya sama sekali, begitu ya. Ya, jadi ingat Tuhan pun Tuhan pun juga pernah berfirman seperti itu kan. Ini aja isi firman Tuhan sudah bilangnya seperti itu begitu ya. Orang bodoh itu cuma membeberkan isi hatinya. Ya jangan sampai kita juga menjadi seperti itu ya. Dikit-dikit apa yang terjadi pada kita yang bikin kita galau, dikit-dikit kita upload di sosmed. Gitu ya. Mungkin kita lagi merasakan diri kita, saya lagi cintanya bertepuk sebelah tangan kayak gitu, terus kita upload di sosmed. Nah itu jangan ya seperti itu ya. Kita lagi berantem dengan seorang, terus kita caci maki orang tersebut, kita sarkas melalui sosmed kita. Nah itu juga jangan ditiru ya. Jadi jangan buru-buru menganggap apa yang kita temukan, kita lihat begitu ya, itu adalah sesuatu hal yang bodoh. Tapi pahami itu dulu ya. Pahami itu dulu, apa maksud dibalik semuanya, apa manfaat terutama ya. Kalau memang kita tidak menemukan manfaat di dalam itu, ya barulah kita bisa menganggap itu merupakan hal yang tidak berguna. Gitu ya. Jangan buru-buru juga menghakimi ya. Mungkin kita melihat teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita melakukan hal-hal yang
nggak jelas. Jangan keburu menghakimi bahwa orang tersebut ini, orang begitu, orang itu kayak gini, orang itu kayak begini, gitu ya. Tapi pahami dulu, gitu ya. Ya, apa yang dilakukannya itu pasti ada sesuatu hal yang terjadi pada dirinya sehingga orang tersebut ya orang-orang di sekitar kita itu pasti bisa melakukan hal-hal itu, gitu ya. Karena ya kalau memang kita sudah suka menghakimi orang, ya hidup kita ini nggak akan jadi berkat, tapi hidup kita ini menjadi sebuah batu sandungan, ya alias membuat diri kita itu jatuh ke dalam dosa akibat kita suka menghakimi orang secara asal-asalan. Oke, itu saja yang bisa Mister sampaikan pada hari ini. Semoga bisa jadi berkat bagi kita semua, ya. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan juga anugerah-Mu, untuk renungan yang bisa disampaikan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, selalu berikanlah kami hikmat ya Tuhan dalam kami menanggapi segala sesuatu yang masuk informasi ke dalam diri kami ya Tuhan. Berikanlah kami kebijakan ya Tuhan, sehingga kami bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi kami ya Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan pembelajaran, kiranya Engkau memberkati, agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nilai yang menjadi doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom anak-anak, selamat pagi. Kelas 9C, bisa mendengar suara Misina? Shalom, selamat pagi. Leticia, suaranya Misina kedengaran jelas nggak dari sana? Silakan Kedengaran, Miss. Ya. Silakan open kamera kalian. Mohon dengan sangat selama pembelajaran open kamera. Ya, silakan. Adelin, Ferisa, Anya, Sharon, Deta, Abi, Wiweka, bagaimana? Udah sembuh? Kemarin katanya sakit. Silakan. Anya belum WA Miss Vina ya, kapan mau ulangan, mau kuis. Gilang juga. Hari ini Gilang hadir nggak ya? Silakan anak-anak open kamera. Ayo, 9C. Masa Anya udah chat Miss Vina? Coba nanti Miss Vina cek ya, Anya ya. Oke. Thank you, Rachel. Yang lainnya? Ayo anak-anak. Hari ini pakai baju adat ya. Oke, Verisa, gimana? Suaranya Miss Vina udah kedengaran jelas? Ya. Oke, baik sebelum kita mulai pembelajaran, Miss Vina mohon dengan sangat anak-anak ya, yang belum open kamera selama pembelajaran, tolong open kameranya ya. Oke. Mari kita berdoa anak-anak. Kita berdoa dulu ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Syukur dan terima kasih Bapak atas berkat-Mu dalam istirahat kami malam tadi dan pada pagi hari ini Bapak. Kami kembali berkumpul dalam Zoom meeting ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dengan berkat-Mu. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan belajar matematika Tuhan, kiranya Kau berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran buat anak-anak kami, untuk anak-anak kami boleh menerima, mengikuti pembelajaran ini dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini mungkin kurang sehat Tuhan, belum bisa bergabung dengan kami, berkati ya Tuhan. Kiranya Kau berikan kesembuhan, kesehatan yang prima buat mereka, sehingga mereka boleh kembali bergabung dengan kami, belajar kembali dengan kami,
dalam Zoom meeting ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Misina langsung aja share screen lanjutan materi kita ya. Yang kemarin tidak hadir, boleh lihat di YouTube ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menyederhanakan bentuk akar ya. Kita review sedikit. Nih, yang perlu kalian ingat di sini adalah bilangan kuadrat, di mana bilangan kuadrat itu akan menjadi membantu kita untuk mengakarkan suatu bilangan yang tidak bisa diakarkan dengan menghasilkan nilai yang bulat gitu ya, seperti akar 16 itu kan langsung hasilnya 4. Akar 25 hasilnya langsung 5. Nah, tetapi kalau akar 8 itu tidak bisa. Jadi harus kita sederhanakan dulu ya. Kita harus cari 8 itu berapa kali berapa. Di mana salah satunya harus bilangan kuadrat. Oke, sebelumnya Misina selalu lupa nih ya. Misina absen dulu. Misina absen dulu anak-anak ya. Oke, yang pertama Abi. Abi hadir? Tolong open kamera terus bilang hadir. Oke. Adel? Hadir, Miss. Alexis? Alexis? Suaranya kecil. Udah jawab belum ya, Ale? Alexis? Miss. Oh, halo, Miss. Oh ya. Oke. Tania? Hadir, Miss. Cornel? Cornel? Mana suaranya Cornel? Daniel? Ini semua nggak open kamera loh ya. Nilainya kecil-kecil nanti ini nilai sikapnya ya. Edeta? Deta. Edeta? Ayo, di sini di Zoom ada, tapi suaranya responnya nggak ada nih. Deta? Oke, kita tunggu Deta ya. Ini tujuannya Misina panggil satu-satu namanya, apakah benar-benar ada di depan Zoom-nya atau tidak. Oke, Verisa? Hadir, Miss. Wiweka? Hadir, Miss. Moses? Hadir, Miss. Gilang? Hadir, Miss. Oke, untuk Gilang nanti chat Misina kapan mau kuis ya. Nanti nomornya minta sama Mr. Niko ya. Oke, Ken? Hadir, Miss. Kensen? Hai Kensen. Kensen Lawrence? Oke, Komang Dika? Dika? Halo Dika. Dika kemana ya? Leticia? Hadir, Miss. Milo? Hadir, Miss. Rachel? Hadir, Miss. Excel? Hadir, Miss. Sharon? Hadir, Miss. Bulan? Hadir, Miss. Anya? Hadir, Miss. Oke, berarti tadi yang nggak ada Komang Dika ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ya. Nah, di sini akar 8 ya. Akar 8 itu kita cari salah satunya harus bilangan kuadrat. Cari dua buah bilangan yang jika dikalikan hasilnya 8. Salah satunya harus bilangan kuadrat. Sehingga yang tepat itu adalah 4 sama 2. Kalau kita kalikan hasilnya 8. Jadi akar 4 dengan akar 2 itu kita pisah. Jadi akar 4 itu hasilnya adalah 2, akar 2 itu tidak bisa diakarkan, jadi tetap akar 2. Atau contoh lain, akar 12. Nah, akar 12 di sini adalah yang tepat kita pakai perkaliannya adalah 4 kali 3. Kalau kita pakai 6 kali 2 itu tidak bisa. Kenapa? Karena 6 sama 2 tidak ada yang bilangan kuadrat. Jadi salah satu harus bilangan kuadrat. Ya, jadi 6 kali 2 itu tidak bisa. Jadi yang dipakai adalah 4 kali 3. Sehingga akar 4 dikali akar 3 hasilnya adalah 2 akar 3. Oke? Sudah paham ya? Nah, ini kemarin contoh soal yang Misina sudah
berikan. Ya, kalian juga aktif untuk menjawabnya. Misina senang kemarin karena kalian juga Misina anggap sudah cukup banyak yang bisa ya menyelesaikan ini. Nah, ini juga ya. Jangan lupa ini dibaca akar pangkat N dari A pangkat M. Oke, kalau yang ini, ada yang masih ingat baca nggak? Boleh salah satu angkat tangan? Yang A, ada yang masih ingat cara bacanya? Boleh salah satu angkat tangan, anak-anak? Halo. Silahkan, yang ingat cara bacanya ini siapa? Ayo. Kalau kalian ditanya nih, nanti kalau bacanya jangan sampai salah membacanya. Ayo, siapa yang mau? Salah satu? Ingat keaktifan, Misina akan kasih poin ya. Yuk, ini dibaca apa? Ayo anak-anak, salah satu. Ah, gimana nih? Kemarin kalian bisa jawab. Oke, Ken, silakan, Kenatan. Pangkat 3 dari 4. Iya, akar pangkat 3 dari 4. Ya, baca dulu akar pangkatnya. Ya, ini yang di dalam akar itu terakhir bacanya ya. Akar pangkat 3 dari 4 itu adalah 2 pangkat 2/3. Jadi kita jadikan dulu dia pangkat pecahan, jadi 4 pangkat 1/3. Ya, jadi ingat mengubah bilangan akar, bentuk akar menjadi bilangan berpangkat pecahan, jadi A pangkat M per N. M per N. Nah, karena di sini M-nya itu adalah 1, 4 pangkat 1, jadi 4 pangkat 1/3. Ini juga gitu, 16 pangkat 1/5. Nah, 4 pangkat 1/3, supaya lebih sederhana bilangan pokoknya, kita ubah 4-nya menjadi 2 pangkat 2. Dipangkatkan lagi 1/3, sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 2/3. Oke, seperti itu ya. Atau sebaliknya. Nah, kalau dibalik berarti 5 pangkat 1/3 bentuk akarnya menjadi akar pangkat 3 dari 5 pangkat 1. Ya, kita hilangkan satunya, cukup tulis seperti ini. Nah, kalau ketemunya akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2, berarti selesaikan yang di dalam akar jadi 9. Oke? Bisa ya? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan anak-anak akar senama dan sejenis. Coba perhatikan, apa itu akar senama dan sejenis? Oh, Misina belum delete ini ya. Jadi akar senama adalah, ini bukan dan sejenis ya, sorry. Ini dihapus saja. Ya. Jadi akar senama adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama. Pangkat akar yang sama. Contoh beberapa akar senama. Ya, yang pertama akar 3 dan akar 5. Akar pangkatnya, ya, pangkat akarnya ini adalah berapa? Ada yang tahu nggak ini? Kalau nggak ditulis berarti di sini angka berapa anak-anak? Ada yang tahu angkat tangan? Oke, Rachel 2. Iya, betul. Kalau tidak ditulis berarti pangkat akarnya itu adalah 2. Ya, nah ini yang namanya akar senama ya, pangkat akarnya sama. Kemudian di sini akar pangkat 3 dari 3 dan akar pangkat 3 dari 4. Perhatikan, yang di dalam akar itu boleh tidak sama ya, tetapi pangkat akarnya sama yaitu 3 dan 3. Contoh yang ketiga, akar pangkat 4 dari 3 dan akar pangkat 4 dari 7 ya, sama dengan nomor 2. Ya. Oke. Bagaimana dengan akar sejenis? Ya, kalau akar sejenis itu adalah bentuk akar yang memiliki pangkat akar yang sama dan bilangan di bawah tanda akar juga sama. Jadi kedua-duanya harus sama ya. Pangkat akarnya sama, yang di dalam akar juga harus sama. Perhatikan, sama. Pangkat akarnya sama yaitu 2. Pangkat akarnya 3. Pangkat akarnya sama. Tetapi bilangan di depan akarnya itu boleh berbeda, itu menunjukkan jumlahnya. Ya. Jadi ini seperti ini, akar dari akar 3 dan 2 akar 3 itu artinya 1 akar 3 dan 2 akar 3. Ya, jadi akar 3-nya di sini ada 2, di sini akar 3-nya ada 1 gitu. Ya, bisa dipahami ya, bisa membedakan akar senama dan sejenis. Ya, sudah bisa?
Oke, kalau sudah bisa kita lanjutkan. Sekarang kita bisa melakukan operasi pada bentuk akar. Untuk yang pertama, operasi yang kita akan lakukan yaitu penjumlahan dan pengurangan akar. Ya, penjumlahan dan pengurangan akar hanya bisa dilakukan pada akar-akar yang sejenis. Ya, jadi ini penting. Ya, dilakukan pada akar-akar yang sejenis. Kalau sudah ketemu yang tidak sejenis, jadi di dalam atau di bawah akarnya itu nilai angkanya berbeda, berarti sudah tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan lagi. Ya. Operasi penjumlahan bentuk akar, perhatikan. Jika misalnya punya A akar C ditambah B akar C, perhatikan ini adalah akar sejenis, di mana akarnya itu sama. Dan pangkat akarnya juga sama. Di sini pangkat akarnya 2. Akarnya adalah C. Ya, berarti bisa dijumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkan? Ya, karena akarnya sama yaitu akar C, cukup tulis sekali bilangan di depan akarnya kalian jumlahkan. A ditambah B akar C. Ya. Oke, bisa ya. Kemudian pengurangan juga sama. Ya, pengurangan bentuk akar. Nah, ini akar sejenis karena akarnya sama yaitu akar C ya. Kemudian tinggal dikurangi aja bagian depannya. A dikurangi B akar C. Oke, bisa dipahami anak-anak ya? Oke. Nah, sama dengan kalau kalian menjumlahkan dalam bentuk aljabar ya. Coba perhatikan seperti ini. 2x ditambah 3x hasilnya berapa anak-anak? 2x ditambah 3x hasilnya berapa? Ini pertanyaannya, kalau hasilnya minus boleh nggak, Miss? Boleh. Oke, betul. Ini hasilnya 5x. 5x. Kalau misalkan 2x ditambah 3y, hasilnya berapa anak-anak? Silakan. Ini sama ya konsepnya ya. Oh, nggak bisa katanya Abi. Oke, terus Kenatan 2x 3y. Nah, ini ditambahkan, bukan dikali ya. Rachel bilang 2x tambah 3y. Ya, betul ya. Karena di sini variabelnya berbeda, berarti dia tidak bisa dijumlahkan karena syarat untuk menjumlahkan aljabar atau mengurangi aljabar, variabelnya harus sama. Ya. Kalau yang di atas 2x tambah 3x, variabelnya sama-sama x, berarti bisa dijumlahkan nih. Tapi kalau ini, x dan y tidak bisa, berarti hasilnya tetap dia 2x ditambah 3y. Ya, begitu juga dengan ini. Kalau misalkan Misina punya 2 akar 2 ditambah 3 akar 2, hasilnya berapa anak-anak? Kalau Misina punya 2 akar 2 ditambah 3 akar 2, hasilnya 5 akar 2, ya betul ya, 5 akar 2. Nah, bagaimana kalau Misina punya 2 akar 2 ditambah 3 akar 3? 2 akar 2 ditambah 3 akar 3. Ya, nggak bisa. Bisa, tetapi hasilnya tetap. Ya, betul Rachel ya. Jadi karena dia bilangan akarnya berbeda, jadi hasilnya tetap dia ya. Jadi tetap 2 akar 2 ditambah 3 akar 3. Oke, biarkan aja seperti itu. Orang nggak bisa dijumlahkan lagi ya karena dia tidak sejenis akar-akarnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, gampang ya. Next. Nah, kita lihat yang pertama. Coba Abi, 2 akar 3 ditambah 5 akar 3 berapa Abi? Silakan open audio ya. 7 akar 3. Ya, 7 akar 3. Karena di sini bilangan pokoknya, bilangan pokok lagi. Akarnya sejenis, jadi pakainya bisa dijumlahkan ya. Sorry, sini jadi ini ditambahkan sama ini ya. 2 ditambah 5, jadi 7 akar 3. Oke, good. Next, nomor 2. Adel. 4 akar 2 ditambah 5 akar 2 dikurangi 6 akar 2. Berapa, Del? 3 akar 2. 3, dari mana?
3 akar 2. Soalnya 4 ditambah 5 kan 9, terus dikurangi 6 jadi 3. Ya, oke, akar 2. Gini ya, 4 ditambah 5, 9, dikurangi 6, 3 ya. Jadinya 3 akar 2. Ya, gitu deh. Ada siapa tuh? Adel ya. Oke, sekarang yang nomor 3. Nah, Ale. Sebentar, Miss. Sebentar, Miss. Waduh, kok ramai sekali, Alex. Oke. Coba yang lain juga dilihat. Di situ yang bisa dijumlahkan atau dikurangi, kalian lihat mana yang suku-sukunya sejenis. Kalau dia tidak sejenis, jangan dijumlahkan ya. Boleh untuk ngecek, kalian boleh tulis di kolom chat, tapi Miss Ina minta Ale untuk bacakan hasilnya. Miss, sebentar ya, Miss. Ya, ini 2 loh, Miss. 2, enggak kok, enggak susah kok. Silahkan yang lainnya. Bacanya juga harus benar ya, Ale ya. Yang sudah boleh tulis di kolom chat ya. Aduh, 4 pangkat 3 akar 3 ditambah nggak tahu, Miss. Loh, Ditambah akar 5. Ya, coba ulang apa? Yang bisa dijumlahkan yang mana? Ini dan ini ya. Ini dan ini. Iya, Miss. Nah, hasilnya berapa? 4 akar 3. 4. 4. 9 dikurangi 5, betul. Aduh, lupa. Akar pangkat 3 dari berapa? 4 akar 3, berapa? 3. 3. Terus habis itu 3 akar 5 ditambah itu jadi 5 akar 5. Ditambah 5 akar 5. Oke, betul? Yang lainnya bagaimana nih? 4. Ya, akar pangkat 3 dari 3 ditambah 5 akar 5. Ya, kan betul ya? Ya, siapa? Rachel ya. Oke, good. Ya, Alex, nanti ya. Oke, good. Next. Ada pertanyaan nggak untuk soal yang ini? 1, 2, 3 dulu. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, nah, kalian coba nomor 4 dan 5. Misalnya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. 5 menit cukup nggak? Cukup ya. Ini pakai cara yang kemarin, akar 18 itu berapa kali berapa, terus nanti jadinya berapa akar berapa gitu ya. Oke, silahkan dicoba. Misalnya kasih waktu 5 menit ya anak-anak ya. Oke, Tania, yang nomor 4 bagaimana Tania? Bisa nggak Tania? Nah, dicoba aja dulu. Akar 18 itu berapa akar berapa? Atau berapa kali? 3 akar 2. Atau misalnya tulis dulu di sini akar 9 kali berapa nih Tan? 2 ya? Oke, kemudian kalau ini akar 50 berapa kali berapa Tania? 25 kali 2. Ya, 25 kali 2. Kalau 72? 36 kali 2. 36 kali 2. Oke, kita bawa ke sini sekarang. Akar 9 kali 2 berapa, Tania? 3 akar 2. 3 akar 2 ditambah 5 akar 2. 5 akar 2 dikurang 6 akar 2. 6 akar 2. Oke, sama dengan berarti kita jumlahkan yang 3 ditambah 5 ya, dikurangi 6 karena akarnya sama, sejenis. Hasilnya berapa ini, Tania? 2 akar 2. Ya, 2 akar 2. Betul. Oke, yang lain ada pertanyaan yang masih salah, silahkan dicek lagi pekerjaannya salahnya di mana. Oke. Yang mau bertanya dipersilahkan. Oke, jika tidak, selanjutnya coba Cornel yang nomor 5, Cornel. Yuk, Miss Ina bantu kalau masih bingung.
Cornel bisa open audionya? Ayo Cornel. Iya, Mas. Ya, akar 27 berapa kali berapa dulu Cornel? Eh 27. 9 kali 3. Ya, 9 kali 3. Kalau 50? 25 kali 2. 25 kali 2. Kalau 32? 32. 4 kali 8. Selain 4 kali 8. Pasti arahnya nanti adalah 3 sama 2 ya. 12 kali 2. 12 kali 3. Nah, ini lupa. Berapa? 12 atau 16? Cornel? 16. 16 kali? 16 kali berapa? 32? 16 kali 2. Iya. Terus kalau 12? 6 kali 2. 6 kali 2. Oke. Sekarang dicari akarnya. Di sini yang pertama, akar 9 kali 3? Akar 9 berapa? 3 akar Berarti 3 jadi. 3 akar 3. Ya, betul. Dikurangi akar 25 kali 2? 25 kali Akar 25 berapa? 5 akar 2. Akar 2. Ditambah akar 16 kali 2? Akar 16 berapa? Akar 16. Akar 16. Berapa kali berapa 16? Yuk, bilangan kuadrat. Masa akar 16 nggak tahu? Yuk. 4. Ya, 4 akar 2. 2. Nih. Oh, ini bukan 6 kali 2. Selain 6 kali 2. 4 kali? 4 kali 3. 4 kali 3 ya ini ya. Sorry, di sini nggak lihat ya. 4 kali 3. Berarti jadinya berapa? 2 akar 3. 2 akar 3. Nah, sekarang dilihat bilangannya, akarnya ada yang sejenis, ada yang tidak sejenis. Jadi kumpulkan yang sejenis dulu ya. Di sini sama dengan kan di sini. Jadi di sini ada yang akar 3 dengan akar 3, bisa kamu jumlahkan, dikurangi. Nah, ini sama ini. Jadi misalnya dekatkan ya, 3 akar 3 dikurangi 2 akar 3, dikurangi 5 akar 2, ditambah 4 akar 2. Oke? Nah, ini sama ini. Hasilnya berapa, Cornel? 3 akar 3 dikurangi 2 akar 3 berapa? 3 dikurangi 2. 1 akar 3. Ya, 1 akar 3. Min 5 akar 2 ditambah 4. Akar 2 berapa? Min 1 akar 2. 2. Nah, karena 1 tidak perlu ditulis, jadi cukup akar 3 dikurangi akar 2. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Cornel? Bagaimana, sudah ngerti ya? Ya. Oke, yang lainnya bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Ale udah betul ya. Oke, sudah banyak yang betul, tapi masih banyak juga yang nggak chat ya. Dan orangnya itu-itu aja yang ngechat. Jadi mesti harap soal-soal selanjutnya semua bisa mengikuti ya, berpartisipasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Kita lanjutkan ke perkalian akar. Ya. Nah, di sini Misina punya akar A dikali akar B. Kalau ada akar A dengan akar B, itu akarnya sejenis nggak namanya anak-anak? Sejenis nggak? Halo? Sejenis atau tidak? Tidak, Rachel. Senama atau tidak? Ini senama atau tidak? Iya. Oke, yang lain bagaimana? Paham ya? Jadi, untuk perkalian, jika akarnya tidak sejenis, boleh dikalikan. Ya, boleh dikalikan. Jadi yang tidak boleh itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Wajib akarnya sejenis. Tetapi kalau perkalian boleh. Boleh akarnya berbeda ya. Oke, yang penting pangkat akarnya sama ya. Oke, kemudian
kita lihat kalau ada akar A dikali akar B, ya hasilnya akar A kali B. Kalian kalikan yang di dalam akar. Ya. Kemudian kalau misalnya punya A akar B dikali C akar D, kita kalikan yang di luar. A dikali C, ya, yang di luar dikalikan dengan yang di luar, yang di dalam akar dikalikan dengan yang di dalam akar. Ya, sama dengan kalau misalkan misalnya punya 2, coba perhatikan, 2x dikali 3x, hasilnya berapa anak-anak? 2x dikali 3x hasilnya berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau tadi kan misalnya tanya 2x ditambah 3x, hasilnya 5x. Kalau 2x dikali 3x hasilnya berapa? Oke, Abi bilangnya 6x, masih kurang tepat. Siapa? Rachel ya? Sorry. Banyak yang chat ternyata. Sebentar Sina lihat satu-satu ya. Ken bilang 6x pangkat 2, Abi 6x, Rachel 6x kuadrat, Adel 6x, Letis 6x pangkat 2, 6x kuadrat, 6x pangkat 2. Oke, yang benar adalah 6x pangkat 2. Jadi kalau konsepnya sama, akar dengan aljabar ya. Jadi kita kalikan semuanya. Variabelnya kita kalikan, bilangan di depannya koefisien. Ini namanya koefisien ya. Koefisiennya kita kalikan. Jadi 2 kali 3, 6. X kali X ya, X kuadrat. Ya. Ingat, kalau X dikali X, karena variabelnya sama, ini pangkat 1 berarti X 1 tambah 1. Kan jadinya X kuadrat. Nah, ini berkaitan. Ya, kalau dikalikan pangkatnya dijumlahkan. Gitu. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Nah, ataupun misalkan di sini punya 2x dikali 3y. Nah, kalau 2x dikali 3y, hasilnya berapa anak-anak? Silahkan dicek. Kalau 2x dikali 3y, oke. Oke, tetapnya gimana? Di sini ada yang jawab 6xy. Ada yang jawab 2x 3y. Ada yang jawab 2x 3y. Di sini kira kalian paham loh ya. Jadi tidak semua paham mengenai ini ya. Harusnya ini kelas 7 udah belum ya? Kalau aljabar ya. Oke, kalian perhatikan, di sini sudah bilang tadi. Lihat ya. A dikali C. Yang di luar dikalikan yang di luar. Yang di dalam akar kalikan yang di luar akar. Di dalam akar ya. Jadi semua dikalikan, koefisien kali koefisien, variabel kali variabel, sehingga hasilnya adalah 2 kali 3 6 ya. 6x kali y ya xy. Jadi jawabannya 6xy. Ya. Begitu juga kalau misalnya punya 2 akar 2 misalkan dikali 3 akar 2. Nah, 2 akar 2 dikali 3 akar 2. Hasilnya adalah berapa, anak-anak? Ada yang bisa jawab? 2 akar 2? Oke. Ada yang jawab 6 akar 4. Ada yang jawab 24. Ada lagi? Oke, 6 akar 4. 6 akar 4. Ini yang udah jawab ya. Tetap miss. 12. Nih, berubah lagi nih, 2 orang nih. A-nya 6 akar 4. Yang lainnya? Ini di sini ngetes yang mudah dulu nih. Verisa 6 akar 4. Sejenis nggak bisa kan, Miss? Akar 4. Oke. Jadi sedikit membuat kalian bingung ya. Perhatikan, tadi Miss Sina bilang kalau dia perkalian tidak harus dia sejenis ya. Jadi berbeda pun atau tidak sejenis pun dia bisa dikalikan ya. Jadi luar kali luar ya. Tadi kan dikatakan A kali C ya. Jadi A kali C 2 kali 3 itu adalah 6. Akar, nah akar 2 dikali akar 2 berapa? Akar 4 kan? Nah, kan dikalikan nih B kali D. B kali D, B-nya 2, D-nya 2. 6 akar 4. Akar 4 berapa? Jangan kalian tetap bilang akar 4. Uang akar 4 itu bisa diakarkan.
6 kali akar 4 itu adalah 2. Jadi 12. Ya? Bisa dipahami? Oh my God, saya betul. Oke, selamat yang sudah betul ya. Nah, berbeda dengan begini. Misalkan Miss Yuna punya 2 akar 2 dikali 3 akar 3. Nah, ini juga sama caranya. Cuman bedanya akarnya tidak bisa disederhanakan ya. Jadi 2 kali 3, 6. Akar 2 kali 3, ya 6 kan. Nah, akar 6 nggak bisa disederhanakan. Biarkan hasilnya 6 akar 6. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Nah, nih Ale kok bisa akar 5 dari mana? Ini dikalikan Ale, ya. Oke. Oke, anak-anak, kalau Miss Yuna tanya akar 2 dikali akar 2, hasilnya berapa anak-anak? Tadi berapa hasilnya? Akar 2 kali akar 2. Nah, akar 2 dikali akar 2? Masih ada yang jawab. Oke, 2 ya. 2. Akar 3 dikali akar 3, hasilnya berapa? 3. Ya. Akar 4 dikali akar 4, hasilnya berapa? 4. Akar 5 dikali akar 5, hasilnya berapa? 5. Akar A dikali akar A, hasilnya? A. Jadi, akar yang sama, akar berapapun dikali akar berapapun, hasilnya? Akar berapapun kali akar berapapun, hasilnya? Ya berapapun itu ya, kamu masukkan angka berapa. Kalau akarnya sama dikalikan, itu berarti hasilnya ya bilangan itu. Dihilangkan akarnya saja. Jadi nggak usah kamu kalikan gini, akar 2 dikali akar 2, akar 4 berapa? 2. Wong ada konsep akar A kali akar A, ya A sendiri. Ya, bisa ya anak-anak ya? Kalau ada cara mudah, kenapa harus cari panjang-panjang ya? Oke, kalau akar yang sama, ingat akar yang sama dikalikan adalah bilangan itu sendiri, bukan akarnya ya. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lihat contohnya. Nah, di sini akar 2 kali akar 3. Berarti akar 6 ya, kita kalikan biasa. 3 akar 2 kali akar 5, berapa anak-anak? 3 akar 2 kali akar 5. Yuk, ini yang mesinnya gerak cepat, itu aja orangnya yang ngechat ya. Oke, ya. Oke, udah betul semua yang chat. Adel, coba cek lagi Adel. Adel masih kurang tepat. Ya. Silakan yang lainnya, chat. Ada lagi? Yuk, yang namanya belum pernah muncul di kolom chat nih. Tolong munculkan nama kalian di kolom chat dengan cara menjawab. Ada lagi yang mau jawab? Ayo. Tania, Cornel, Daniel, Deta, nih nggak pernah nih. Wiweka, Moses, Gilang, Kenson, Dika, Milo, Sharon, Wulan, Anya, kemanakah kalian? Oke, ingat keaktifan. Oke, ada Dika. Dika nggak coba jawab, Dika? Ya, keaktifan itu misinan nilai ya tiap harinya ya. Oke. Bagaimana Dika? Dika ngerti nggak Dika yang Misuna jelaskan tadi? Ya, ini baru disebut namanya, baru jawab Daniel. Oke. Kalian tuh sebenarnya bisa loh, tapi kenapa nggak mau coba? Jadi Misuna tidak tahu apakah kalian benar-benar ngerti atau tidak. Nah, itu betul Adel ya. Ini salah satu anak yang tidak percaya diri dengan kemampuannya. Padahal bisa sebenarnya ya. Oke. Baik, hasilnya adalah 3 akar 10 ya. Jadi di sini kan akar 5. Jadi sebenarnya di sini 1 akar 5 ya.
Jadi 3 kali 1 ya 3 akar, kalikan yang di dalam akar 10. Jadi 3 akar 10. Oke, ada pertanyaan? Oh, ternyata masih ada. Sekarang bagaimana kalau akar 14 dikali akar 2? Coba. Akar 14 dikali akar 2. Silakan. Misina minta hasil yang paling sederhana. Kalau hasil akarnya itu masih bisa disederhanakan, sederhanakan. Ale, sederhanakan lagi ya. Abi juga sederhanakan. Moses juga. Ya, Rachel sudah menyederhanakan. Ya, Ken, oke. Yang lainnya. Nah, ini yang Misina maksud. Kalau kalian ketemu hasilnya akar yang belum sederhana, sederhanakan gitu ya. Oke. Ya, udah betul. Banyak yang betul ya. Good, 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 good. Oke, kita lihat ya. Yang belum paham, perhatikan. Jadi akar 14 dikali akar 2, kalian kalikan biasa kan hasilnya 28 ya. Nah, sekarang 28 itu berapa kali berapa? 4 kali 7 ya. 4 kali 7. Nah, yang diakarkan adalah 4-nya, hasilnya 2. Akar 7. Oke? Bisa ya? Sudah ada yang betul? Kita lanjut. Oh, masih ada ternyata. Nah, kalau yang nomor 4, silahkan. Ditulis di kolom chat, hasilnya berapa? Kenapa, Abi? Kenapa kamu menangis? Jangan menangis dong. Oke. Ya, oke. Ini gampang nih, nomor 4. Cuman di sini ada minus ya, hati-hati dengan perkalian positif negatif. Ayo, baru 1 orang nih yang jawab. Ya. Oke, Rachel, Ale, Abi ya, betul? Adele ya. Next. Jangan kirim jawaban ke teman ya. Ken, masih kurang tepat, Ken. Letis ya, Verisa ya. Ken ya. Ya, ayo dong yang namanya yang belum muncul di kolom chat, dicoba. Tinggal mengalihkan aja loh anak-anak ya. Jadi yang di luar kalikan dengan yang di luar, yang di dalam dengan yang di dalam. Ya. Oke, kita bahas ya. Jadi 4 dikali yang di luar ya, min 5. Jadi 4 kali min 5 kan sama dengan min ya, plus kali min. Jadi min 20 akar 2 kali 3, 6. Udah, hasilnya min 20 akar. Oh, masih ada ternyata. Oh, sampai nomor 5 aja. Oke, terakhir nih ya. Min 3 akar 2 dalam kurung 3 akar 5 min 2 akar 3. Sekarang Misina tanya dulu sebelum jawab nomor 5. Kalian masih ingat nggak seperti ini? Kalau dalam aljabar ya, X min Y. Kalau kayak gini gimana caranya? Hasilnya apa anak-anak? Boleh salah satu angkat tangan jawab? 2 dalam kurung X min Y. Hasilnya? Boleh open audionya salah satu? Open audio? Yang mau jawab? Ya, Leticia. Hasilnya? Itunya 2 dikali X sama Iya. 2 dikali minus Y. Iya, hasilnya berapa? 2 kali X. 2X. 2 dikali min Y. Min 2Y. Min 2Y. Sama seperti ini ya. Thank you Leticia, betul ya. Jadi anggap aja di sini adalah satu suku. Ini satu suku, ini satu suku. Jadi ini kalikan dulu. Ini kali ini, kemudian baru ini kali ini. Ya, bisa ya? Coba min 3 akar 2 dikali 3 akar 5. Jadi kalikan dulu, sebentar. Min 3 akar 2 dikali 3 akar 5. Nah, kalikan yang di depan. Min 3 kali 3, min 9 ya. Akar 2 kali 5, ya 10. Sekarang min 3 akar 2 dikali min 2 akar 3.
dikali min 2 akar 3. Nah, kalikan min 3 kali min 2 berapa? Plus atau min? Plus ya. Plus 6. Nah, akar 2 dikali akar 3, 6 akar 6. Oke. Nah, sampai di sini bisa dijumlahkan nggak anak-anak? Bisa dijumlahkan nggak ini? Bisa disederhanakan lagi? Bagaimana? Nggak bisa ya. Kenapa? Karena akarnya tidak sejenis. Satu akarnya 10, satunya akar 6. Jadi selesai sampai di sini. Oke. Bisa ya? Oke, ada pertanyaan? Oke, waktunya Miss Yuna sudah habis ya. Coba lihat. Lagi 3 menit. Mau dilanjutkan nggak lagi satu nih? Pertemuan selanjutnya merasionalkan. Miss Yuna lanjutkan lagi sedikit ya. Ini pendek sekali. Kita lanjutkan dengan pembagian akar ya. Sama saja ya. Jadi akar A per akar B ya. Jadi kalau misalkan bisa dibagi antara A dan B, kalian bagi dulu baru diakarkan. Ya, contohnya di sini akar 100 dibagi akar 25. Kalian lihat di sini 100 dengan 25 ya. Kita jadikan 1 jadi 100 dibagi 25. Jadinya akar 100 bagi 25 kan 4 ya. Jadinya 2. Seperti itu, ya. Atau bisa juga kalian akarkan karena akar 100 itu ada ya. Jadi akar 100 itu 10 dibagi akar 25 5. Jadi hasilnya 2. Bisa juga ya. Nah, bagaimana kalau ini? Nah, kalau akar anak-anak akar 3 dibagi akar 3, ini habis dia. Jadi sama dengan 1. Jadi ini bisa dicoret aja. Jadi hasilnya 5/3. Seperti itu. Ya. Nah, kalau yang nomor 3, nih, kita gabung nih jadinya 2 akar 18 dibagi 3. Jadinya 2 akar 18 dibagi 3 berapa anak-anak? 6 ya. 2 akar 6. Oke, seperti itu. Tidak terlalu susah ya. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan sampai di sini? Materi kita selanjutnya kita akan belajar merasionalkan penyebut. Mudah-mudahan mungkin 2 pertemuan kita bisa selesaikan ya untuk bab ini ya. 2 pertemuan sampai 3 pertemuan. Oke, karena waktunya Miss Yuna juga sudah habis, tinggal 1-2 menit ya. Miss Yuna mau tanya nih, setelah kita tadi belajar operasi bentuk akar, ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bagaimana anak-anak? Kira-kira 75% Miss Yuna selalu bertanya nih yang sudah paham. Silahkan berikan reaction-nya. Oke, terima kasih. Ya, jawab dengan jujur ya. Oke, sudah banyak yang paham. Oke, terima kasih anak-anak ya. Semoga apa yang sudah Miss Yuna sampaikan tadi kalian lebih mengerti, cukup bisa menangkapnya walaupun kita secara daring ya. Kalian bisa memahami. Terima kasih banyak. Oke, Miss Yuna cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Miss Yuna minta Verisa, pimpin doa Ver. Hai Verisa. Verisa ada masalah nggak? Halo Ver. Verisa ada? Kalau tidak Rachel, misalnya minta tolong Rachel. Ya Rachel, biar cepat. Doa, Miss. Ya, ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih tadi kami sudah belajar matematika, Tuhan. Terima kasih tadi kami bisa belajar dengan baik, Tuhan, dan tidak ada kendala, Tuhan. Tuhan berkati kami akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih Rachel. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, Tuhan Yesus berkati. Ya, oke. Baik. Jadi untuk yang ini ya kita akan belajar tentang negara Jepang. Ya, ternyata sempek ya anak-anak ya. Mengajar menggunakan masker itu sempek banget. Jadi pernafasannya kurang baik ya. Jadi agak ngap-ngap bisa Liz, benar ya. Nah, kalau misalnya di rumah kan bebas ya. Jadi tanpa menggunakan masker ini terasa sekali kayaknya harus tarik nafas ya. Oke, baik.
kita akan belajar negara Jepang ya. Sama seperti Indonesia, ada 5. Yang pertama lokasi, yang kedua iklim, yang ketiga topografi, yang keempat geologi, yang kelima flora dan fauna. Ini materi yang akan kita belajar tentang negara Jepang. Tepatnya di Asia Timur ya. Dari Indonesia kita terbang ke Jepang ya. Sekarang kita lihat bagaimana dengan negara Jepang. Nah, ini negara favoritnya Miss Alice ya. Nah, Jepang untuk lokasi negara Jepang itu merupakan salah satu negara yang terletak di Asia Timur. Jadi tolong diingat, Jepang di Asia Timur. Ya. Nah, posisi geografis Jepang kalian bisa lihat ya di sini 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Nah, ini adalah posisi geografis dari negara Jepang ya. Nah, ibu kota Jepang ada apa? Tokyo. Iya, ya, semua sudah tahu ya Tokyo. Nah, batas-batas negara Jepang kalian bisa lihat di sebelah utara ada Laut Okhotsk, sebelah timur Samudra Pasifik, sebelah selatan Laut Cina Timur dan Laut Filipina, ya, sebelah barat Laut Jepang dan Selat Korea. Pernah lihat ya yang di petanya misalnya tunjukkan negara Jepang ada benua Asia, dia di pinggir, dia negara kepulauan. Ya, Jepang adalah negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, dan Kepulauan Maladewa. Ingat ya yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, ini adalah lokasi dari negara Jepang. Ya. Nah, ini kita lihat. Saya akan share petanya, kalian bisa lihat negara Jepang nih ya, kepulauan ya. Ya. Ya, kepulauan. Nah, ini Jepang ya, terus ini dia berbatas dengan negara Korea. Ya, di kepulauan. Nah, udah tahu ya, ini Jepang, lihat. Jepang itu ada 4 pulau terbesar di Jepang. Sama di Indonesia. Kalau Indonesia 5, kalau Jepang 4. Hokkaido. Ya, ini pulaunya. Hokkaido sendiri pulau terbesar di Jepang. Honshu. Ya. Terus Shikoku. Ya. Terus terakhir Kyushu. Ada 4. Ya. Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. Masih ingat pelajaran kelas 8 sejarah ya tentang apa? Jepang menyerah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Ya, itu dengan salah satunya adalah dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Ya. Sini ada lagi ya pertanyaan. Nanti flashback kelas 8 ya. Jadi kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom ya sama Amerika Serikat ya, salah satu serangan balik dari Amerika dengan mengebom kota Hiroshima dan Nagasaki. Itu jaraknya saya lupa sekitar tanggal besok ya. Berarti sekitar tanggal 6 Agustus dan 8 Agustus kalau tidak salah. 6 apa tanggal 9? 6 dan 8 apa 9 ya. Tapi selang beberapa hari Amerika Serikat meluncurkan bom atomnya ya, menyerang kota Hiroshima dan Nagasaki. Dalam saat itu juga porak-poranda. Nah, saat itu juga Jepang dinyatakan menyerah kepada sekutu. Akhirnya Indonesia bisa melakukan perlawanan dan kita bisa menang untuk mencapai kemerdekaan kita ya tanggal 17 Agustus ya. Masih ingat ya pelajaran kelas 8 ya, flashback kembali ya. Oke. Selanjutnya lihat bagaimana iklim. Berarti kita masuk ke bagian iklim. Ya, tadi lokasi sudah. Sekarang yang kedua, iklim. Ya, anak-anak lihat bagaimana iklim di negara Jepang. Jepang iklimnya subtropis, jadi memiliki 4 musim. Kalau negara yang memiliki iklim tropis, maka dia memiliki 2 musim. Ingat, jangan sampai salah. Ya, tidak ada namanya iklim hujan, tidak ada. Ya, yang ada namanya musim. Hujan itu musim, kemarau itu namanya musim. Iklim kita, iklimnya tropis dan subtropis. Di
bisa dibedakan ya anak-anak ya, tolong bisa dibedakan ya. Jadi Jepang itu beriklim subtropis, jadi dengan memiliki 4 musim. Musimnya apa aja? Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Wow, enak ya anak-anak kalau ada 4 musim ya. Tetapi kita jangan berkecil hati, sudah kemarin saya jelaskan, di Indonesia memiliki iklim yang sangat menguntungkan bagi negara kita ya dibandingkan negara-negara yang lain ya. Oke, ini ada 4 musim ya. Dan kalian bisa lihat iklim di Jepang itu dipengaruhi oleh perairan yang mengelilingi ya, yang mengelilingi hampir di seluruh wilayah Jepang. Kalian bisa lihat petanya, misalnya kembalikan lagi. Lihat ya, kalian bisa lihat negara Jepang ya, nih kepulauan ya. Nah, ini semuanya diisi perairan anak-anak. Jadi dia memang wajar, dia dikelilingi oleh perairan. Ya, jadi dikelilingi perairan, sama seperti di Indonesia. Ya, next selanjutnya. Nah, lihat musim di Jepang tadi sudah saya jelaskan. Berarti kan ada musim semi, musim gugur, musim salju, musim panas, musim dingin ya. Nah, ini seperti gambaran yang misalnya saya ambil ini adalah musim yang terjadi di negara Jepang. Ya. Apalagi musim semi ya, anak-anak bagus sekali ya yang sudah pernah pergi ke Jepang pasti merasakan bagaimana musim ya di negara Jepang ya, musim semi, musim gugur ya, luar biasa ya. Oke, next. Selanjutnya kita lihat iklim sudah ya, berarti cek lagi. Berarti yang ketiga kita akan belajar tentang topografi. Nah, bagaimana topografi negara Jepang? Bisa sekali. Nah, topografinya kalian bisa lihat Jepang itu merupakan negara kepulauan anak-anak. Ya, negara kepulauan sama seperti Indonesia. Jepang merupakan negara kepulauan. 4 pulau Jepang terbesar tadi sudah bisa jelaskan, Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Ya, ada 4. Indonesia 5. Ya, beti-beti lah sama negara Jepang ya. Oke, kita lihat lagi. Wilayah Jepang berupa pegunungan. Ya, berarti ada gunungan tertinggi di sana, ada namanya Gunung Fuji. Ya, jadi dengan ketinggian 3.778 meter di atas permukaan laut. Itu adalah gunung tertinggi di negara Jepang. Fuji. Nah, pegunungan Fuji ini sama seperti di Indonesia, anak-anak. Jadi, dia termasuk rangkaian sirkum Pasifik. Jadi, dilalui oleh jalur pegunungan api. Ya, sirkum itu apa, Miss? Sirkum itu adalah serangkaian gunung api yang berjejer dengan ribuan kilometer. Jadi berjejer. Ya, sampai ribuan kilometer. Jepang dilewati sama seperti Indonesia. Kita dilalui oleh sirkum Pasifik dan Mediterania. Jepang dilalui oleh sirkum Pasifik. Jadi gunung-gunung yang dilalui oleh negara Jepang. Jadi Jepang berpotensi mengalami gempa dan tsunami. Tidak heran ya. Biasanya kita baru dengar berita, Jepang gempa bumi yang luar biasa. Jepang tsunami terjadi karena kekuatan gempa yang sangat tinggi mengakibatkan terjadinya tsunami. Ya, itu sudah biasa ya di Jepang. Jadi makanya kalau kalian lihat kadang di rumah-rumah Jepang di negara Jepang, ya misalnya sebelum pernah ke sana, tapi kalau kalian sudah pernah ke sana pasti rumahnya tidak dibuat permanen ya, tapi semi permanen. Ya karena apa? Ya karena mereka tahu negara Jepang itu sering terjadinya gempa. Ya anak-anak, jadi bangunan rumahnya semi-semi gitu ya. Oke, selanjutnya, nah sungai di Jepang itu pendek-pendek anak-anak. Jadi sungai ada pendek tapi arusnya sangat deras. Jelas ya maksudnya. Jadi sungainya tuh nggak panjang tapi pendek-pendek, tapi dari bawahnya itu ya arusnya deras sekali. Nah, sehingga di sana sangat menguntungkan bagi negara Jepang itu dijadikan sebagai pembangkit listrik.
ya, sebagai pembangkit listrik. Nah, di sini ada danau terbesar juga adalah Danau Biwa. Nah, Danau Biwa inilah biasanya dijadikan tempat masyarakat untuk apa? Mencari, bikin tambak, ya, dijadikan mencari apa? Kebutuhan hidup mereka, ya, mereka bisa mengelola danau tersebut sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, ya. Oke, oke, baik Leti, silakan yang ke toilet ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ini topografi, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, kalau tidak ada, Miss Elis lanjutkan. Nah, ini masih topografi ya. Nah, posisi Jepang. Nah, ini geologi ya. Geologi berarti berdasarkan apa namanya permukaan bumi ya. Geo bumi, logos logi artinya ilmu yang mempelajari tentang bumi. Apa yang dipelajari dari bumi? Ya permukaannya. Contohnya apa? Barang tambang. Ya. Jadi kalau kalian lihat posisi Jepang pada jalur api dunia biasa disebut dengan Ring of Fire, sama seperti Indonesia, ya, Ring of Fire Pasifik, ya. Nah, terus kalian bisa lihat ya rangkaian dari apa cincin api tersebut itu memanjang dari negara Amerika. Bayangkan Amerika ya, masuk benua Amerika, dari Amerika ke selatan pasti ke bawah, peta Amerika selatan ke bawah sampai ke Samudra Pasifik. Dari bawah ini langsung dia naik ke negara Jepang. Ya. Dari Amerika turun ke selatan Samudra Pasifik terus sampai ke sini, sampai ke negara Jepang. Ya. Nah, ini bayangkan ada berapa gunung api di negara Jepang? Kurang lebih 192 anak-anak. Negara yang kepulauan seperti itu, tapi gunung aktifnya ada 192. Ya. Jadi memang Jepang negara yang apa ya, yang memang rawan bencana. Gempa bumi, tsunami, banjir. Ya. Nah, ini ya kalian bisa lihat gunung apinya ada 192 dilalui oleh cincin api. Memang dia dilalui. Jadi rangkaian gunungnya itu melalui negara Jepang. Jepang, Filipina, Indonesia. Ya. Itu memang dilalui oleh sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Nah, daerah cincin api ini berpotensi sebagai gempa. Ya. Dikit-dikit ya, bukan hanya dari gunung berapi, tapi karena lempengan dia dilalui. Ya, lempengan, patahan, ya, tabrakan, benturan. Ya, kita nggak tahu, ya. Gempa tidak bisa diprediksi, ya. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan, oh besok gempa, nggak ada. Jangan, kalau kalian dapat berita seperti itu, tanggal sekian nanti terjadi gempa. Jangan, itu hoax. Ya. Gempa tidak bisa diprediksi. Tidak ada yang tahu kapan gempa itu terjadi. Nggak ada yang tahu. Ya. Tetapi untuk tanda bahaya bisa. Jadi plek terjadinya gempa, ya ada tanda bahaya negara tersebut, terus bunyi sirene atau apa ya menandakan terjadinya gempa dan orang bisa menyelamatkan diri. Nah, tetapi diprediksi tanggal sekian, jam sekian terjadi gempa, nggak bisa, nggak ada yang tahu. Ya itu adalah faktor alam. Ya. Kita nggak tahu di bawah kita ada lempengan, di bawah bumi ini ada lempengan di negara, kita tahu tabrakan, benturan, terjadi geseran, ya kita nggak tahu. Itu yang mengakibatkan gempa. Ya, itu gempa tektonik namanya. Tetapi gempa yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi itu namanya gempa vulkanik. Jadi ada dua, gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan oleh patahan atau lempengan-lempengan dari dalam perut bumi. Sedangkan
gempa yang diakibatkan oleh gunung berapi itu disebut oleh gempa vulkanik. Ya, jelas ya anak-anak. Jadi negara Jepang itu mereka sadar kalau negara mereka akan sering terjadi bencana alam. Dan mereka sudah tahu harus bagaimana, tindakan apa yang harus mereka lakukan. Ya, itu hebatnya orang Jepang. Ya. Oke? Baik. Kita lanjutkan. Di sini. Kalian bisa lihat nih cincinnya, cincin apinya. Ini bayangin ya, ini Asia, ini benua Asia. Bayangin dari Indonesia, ini Indonesia kita dilalui oleh gunung berapi. Ya. Nih, dilewati. Ya, lihat. Masuk Indonesia nih, sampai ke sini. Ya. Lihat di atas lagi naik dia. Nih, ini Jepang. Ya, lihat. Kalian bisa lihat di peta misalnya. Negara Jepang lihat gunungnya banyak banget yang aktif di sini, ya. Jadi dia dilalui nih sampai ke atas. Ya. Lagi masuk lagi ke benua Amerika, lewat dia. Gunung-gunung aktifnya ada di sana. Ini yang disebut cincin api, anak-anak. Ya, Sirkum Pasifik. Ya. Lihat naik sampai ke bagian Amerika. Ya. Terus dia turun lagi, lihat. Ya, sampai ke benua Amerika bagian selatan. Ya. Tuh, kalian bisa lihat. Ya. Nah, ini cincin api. Ya wajar ya negara Jepang di sini. Ya, Indonesia, Filipina, ya, di Filipina. Tidak heran kan ya? Saya bilang, makanya kalau kita lihat berita, Filipina sering sekali terjadi bencana alam ya, karena dia dilalui oleh juga gunung berapi. Cincin api. Indonesia. Ya, sudah jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ya. Miss, kok bisa sih negara Indonesia bisa terjadi gempa? Ya, saya sudah bilang, kalian bisa menjawab ya sekarang. Ya karena kita dilalui oleh gunung-gunung aktif anak-anak. Kita dilalui oleh Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Ya, oleh gunung-gunung yang sangat aktif ini berjejer, ini membentuk cincin api namanya. Ya. Karena negara-negara dilalui oleh gunung api ini yang mengakibatkan mereka terjadinya gempa bumi. Ya. Jelas ya? Oke, ini Meksiko kan? Meksiko juga sering loh, ya. Amerika, ya. Ya. Oke, sudah ya, sudah paham ya. Sekarang saya lanjutkan lagi. Ada pertanyaan dulu sampai di sini anak-anak? Tidak ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan misalkan melalui forum chat atau misalis. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah, bagaimana flora di Jepang? Sekarang kita masuk ke flora dan fauna di negara Jepang. Nah, flora di negara Jepang ini adalah yang pertama adalah pohon ek. Ini pohon ek ya. Jadi hampir sebagian besar di negara Jepang itu banyak sekali tumbuh pohon ek. Ya. Yang kedua bambu. Ya, jangan ada di Indonesia. Jangan hanya di Jepang. Indonesia banyak juga ya. Floranya bambu ya. Nah, ini ciri khas dari negara Jepang. Terus lihat floranya apalagi di negara Jepang ada pohon mapel. Ya. Bagus ya musim-musim pas musim semi ya atau musim gugur dia daunnya berjatuhan ya, bagus sekali ya. Nah, ini pohon mapel, terus bunga sakura. Nah, sakura ini yang menjadi ciri khas di negara Jepang anak-anak. Ya, yang sudah pernah pergi traveling atau jalan-jalan ke negara Jepang, kalian tahu dong ya, bunga sakura ya. Jadi ini bunga sakura ini adalah identik dengan negara Jepang. Siapa sih yang nggak tahu ya kalau dah negara apa namanya bunganya bunga sakura lagi bermekaran di musim semi ya, atau kalian datang ke negara Jepang pas lagi musim semi atau lagi musim gugur, bagus banget ya anak-anak ya. Nah, ini sakura ya. Next, selanjutnya bagaimana faunanya di negara Jepang? Nah, ada rusa shika
ya, Rusasika. Lihat tanduknya ya, biasanya orang-orang dengan apa namanya pemburuan liar biasa diambilnya dari kepalanya. Jadi kepalanya itu diambil ya, diawetkan sama tanduk-tanduknya. Ya, itu apa manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, selanjutnya di negara Jepang ada serigala. Serigala lagi lihat ya, pas dia punya ciri khas sendiri ya, putih-putih bagus gitu ya, karena dia ditinggal tempat yang sangat dingin ya, serigala. Nah, ini adalah fauna yang memang ada di negara Jepang ya. Terus yang terakhir adalah paus ya. Nah, ini fauna yang memang ada di negara Jepang. Jadi Rusasika, serigala, dan paus ya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak tentang negara Jepang? Ada pertanyaan? Kalau kita lihat sebenarnya banyak yang bisa dipelajari dari negara Jepang. Misalnya ciri khas dari negara Jepang menggunakan pakaian kimono. Ya, kimono yang bagus ya. Mungkin yang atau kita nggak usah pergi ke negara Jepang, sampai ke Jepang jauh-jauh menggunakan kimono. Kita pergi aja ke mana? Ke Batu di Malang. Ya, ada ya tempatnya ya. Jadi kalian bisa lihat Jepang, Korea, ya di sana kalian bisa lihat. Jadi kalian juga bisa menggunakan pakaian nyewa. Waktu zamannya Miselis itu masih sekitar 100.000-an, ya masih 100.000 per jam, kayak salah lupa Miselis. Jadi kalian bisa spot foto menggunakan dengan di sana ada bunga-bunga Jepang ya, yang pernah ke Malang ya, pasti di sana juga kalian bisa lihat ya, di Batu ya. Nah, itu gambaran dari negara-negara yang memang ada replika ya. Jadi kalian bisa belajar pengetahuan ya. Jangan hanya asal mau foto Miss, mau ini pamer di Instagram, mau foto spot-spot foto, mau pamer di FB. Tapi banyak sekali pelajaran yang bisa kalian ambil. Ada budayanya, ada makanannya, ya makanan aslinya mana, terus gambaran daerah negaranya tersebut seperti apa, pakaian budayanya mereka. Nah, itu adalah pengetahuan yang bisa kalian gali. Nah, oke, jelas ya? Baik, ada pertanyaan tentang negara Jepang? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, bisa lanjutkan ke negara India. India itu di mana ya, Miss? Asia Selatan. Ya, India, Asia Selatan. Nah, ini lokasi, iklim, topografi, geologi, dan flora dan fauna yang akan kita pelajari. Sama. Ya, negara India. Nah, India terkenal dengan filmnya Bollywood. Ya, kalau Amerika Hollywood, kalau India Bollywood. Ya, oke, lanjut. Kita ke negara India. Seperti apa negara India? Ya, di sini akan saya pelajari. Nah, India itu berada di kawasan Asia Selatan. Tadi sudah bisa saya jelaskan ya. Jadi kalian bisa lihat posisi geografis dari negara India, 8 derajat lintang utara sampai 37 derajat lintang utara, dan 68 derajat bujur timur sampai 97 derajat bujur timur. Ibu kota India apa? New Delhi. Ya, anak-anak, New Delhi. Nah, batas-batas negara India kalian bisa lihat, utara ada Nepal, Bhutan, dan Tiongkok, sedangkan negara di bagian selatan ada Sri Lanka dan Samudra Hindia, di bagian timur ada Bangladesh, Myanmar, dan Teluk Benggala, terus di bagian baratnya ada Pakistan dan Laut Arab. Nah, ini negara India. Ya, siapa yang suka masakan India? Ada yang suka masakan India? Suka masakan India? Nasi kebuli itu dari India atau dari Arab ya? Ada yang tahu nggak nasi kebuli? Arab kalanya ya. Kalau misalnya suka sekali nasi kebuli itu senang banget. Dan satu lagi, kalian rumah makan di jalan Imam Bonjol ya. Aduh, apa sih namanya? Saya kok lupa, yang bangunannya ada di kanan jalan, terus yang bangunannya kayak Arab-Arab gitu. Ya. Nah, misalnya suka sekali makan di sana. Ya, nasi kebuli misalnya senang banget. Ya. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah peta
dari negara India di Asia Selatan. Musik ya. India itu nomor dua di dunia dengan jumlah penduduknya. Ya, yang pertama Cina, yang kedua India, yang ketiga Amerika Serikat, yang keempat Indonesia. Ya, nomor kedua adalah India. Saya sudah jelaskan kalau India diprediksi untuk berapa tahun yang akan datang itu mereka bisa mengalahkan negara Cina dengan kepadatan dan jumlah penduduknya sangat banyak. 1 M. Padatnya luar biasa negara ini. Ya. Oke. Kita bisa lihat ya. Next selanjutnya, iklimnya gimana? Nah, iklimnya itu 2 dia, anak-anak. Ya. Iklim tropis dan subtropis. Ya. Sama, kalian masih ingat ya belajar di waktu di Asia Tenggara. Kan hampir sebagian besar negara di Asia Tenggara itu beriklim tropis. Tapi ada satu negara yang memiliki dua iklim, tropis dan subtropis. Jadi dia mendapatkan dua kelebihan lagi ya. Jadi harusnya musim penghujan dan musim kemarau, tapi dia nambah 2 musim lagi ya. Negara Myanmar ya, kalau nggak salah ya. Masih ingat ya kelas 8 ya? Masih ada yang ingat kelas 8 anak-anak? Diajarin sama siapa kelas 8? Sa'arif ya. Masih ingat ya negara di Asia Tenggara yang memiliki satu-satunya negara di Asia Tenggara yang iklimnya subtropis. Ya. Kalau nggak salah negara Myanmar. Ya. Kita bisa lihat, tapi dia di bagian utara. Tapi kalau di bagian selatannya dia iklimnya tropis, tapi di bagian utara dia sudah termasuk subtropis. Ya. Oke. Kita lihat di bagian utaranya, guys. Nah, sama seperti di India. Ya. Jadi di India itu di bagian utara itu kalau lagi musim dingin dia dingin sekali, tapi kalau lagi musim panas dia panas sekali. Jadi tropis dan subtropis. Ya. Jadi harusnya kalau misalnya tropis kan ya biasa-biasa aja, dingin ya dingin biasa seperti negara kita Indonesia. Ya dinginnya seberapa ya segitu aja kan. Ya. Panasnya juga kalau panas benar-benar panas ya karena adanya pengaruh pengaruh angin ya, pengaruh dari angin dari negara Australia bawa ke negara Indonesia sehingga mengakibatkan biasanya Bali dan Nusa Tenggara ya, Bali dan Nusa Tenggara itu sangat panas. Kalau sangat dingin angin yang dibawa oleh dari negara dari benua Australia ya, itu salah satu. Tetapi di India anak-anak di sini kalau di bagian utaranya kena dingin, musim dingin ya dingin, kalau musim panas dia panas ya. Kita lihat ada fasenya di India. Iklim siklus, iklimnya ada fasenya apa? Musim hangat, musim dingin, dan musim panas. Kok di Indonesia hanya 2 ya, musim penghujan dan musim kemarau, atau musim dingin dan musim panas saja kan. Tetapi di India ada hangatnya. Nah, ini yang membedakan negara India dan Indonesia. Nah, kalau negara Jepang dia beriklim subtropis dengan 4 musim ya. Tapi di India ada 2 iklim ya. Ya. Next selanjutnya bagaimana keadaan alam di India? Ya, di India itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu pegunungan Himalaya dan lembah besar. Himalaya itu adalah pegunungan tertinggi. Ya. Nah ini, terus yang kedua dataran tinggi Kashmir. Yang ketiga lembah Bumi. Nah ini adalah keadaan alamnya, jadi ada pegunungan, ada dataran tinggi, ada lembah, sama seperti Indonesia. Topografi kita sama. Ada pegunungan, ingat ya, ada lembah, ada dataran tinggi, dataran rendah atau lembah, ada sungai, ada danau. Ya, tapi di India hanya ada 3, pegunungan, dataran tinggi, dan lembah. Ya, jelas ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kok tidak ada pertanyaan? Saya sajikan. Wah, ini baik banget ya. Dataran rendah
Gangga terletak di bagian tengah sepanjang 2.400 km yang dialiri sungai besar yaitu Sungai Brahmaputra dan Sungai Gangga. Saya sudah jelaskan. Sungai terbesar di India yaitu Sungai Brahmaputra dan Sungai Gangga. Sungai Gangga ini adalah sungai yang dianggap suci oleh masyarakat India. Ya. Oke, yang kedua, daerah ini merupakan kegiatan pertanian. Betul. Ya. Daerah berarti yang dialirin oleh sungai, ya, daerah manapun, di negara manapun yang dialiri oleh sungai, maka mereka sebagian besar kegiatannya pertanian anak-anak. Ya, karena sangat subur tanahnya, sehingga cocok untuk daerah pertanian. Ya, selanjutnya, Semenanjung Hindia terletak di bagian selatan berupa perbukitan, dataran tinggi dan plato yang didominasi oleh plato dekat. Ya, selanjutnya, bagian timur barat terdapat juga pegunungan atau Ghats Barat membentuk pantai Malabar dan Ghats Timur membentuk pantai Coromandel, serta bagian selatan terdapat bukit Nilgiri. Nah, ini adalah salah satu geologi dari negara India. Ya, ini nanti kalian bisa baca. Ya, jadi India juga salah satunya pulau terbesarnya, ya, sangat merupakan sebuah pulau terbesar. Kalian bisa lihat peta India itu pulaunya sangat besar, ya. Jadi dia langsung lepas pantai di benua Australia, ya, kalau kalian lihat peta, ya. Sehingga ini itu jutaan tahun yang lalu, ya. Nah, jadi sejarahnya ini ada India itu pulau yang sangat besar, dia lepas dari benua Asia. Tapi kalau sekarang kita lihat India masuk dalam benua Asia. Nah, kalau dulu dia terpisah, ya. Nah, ini lanjut, ya, bisa saya lanjutkan, ya. Ini apa namanya, cerita, ya. Jadi terus di India itu terjadinya apa, adanya apa namanya, goncangan, ya, sehingga adanya kekuatan yang dalam dari perutnya, sehingga dia pecah, terus dia bergerak ke utara. Dia kan seharusnya di selatan, ya, terus dia bergerak ke utara, naik, dia bergerak ke atas sehingga menempel dengan benua Asia. Ya, itu sejarah. Jadi kalau kalian lihat sehingga ya, makanya kalian bisa lihat di India situ ada pegunungan Andes, ya. Jadi apa namanya, terjadinya subduksi atau apa ya, pengangkatan, ya, adanya pengangkatan. Jadi istilahnya kalau dalam ilmu geologi, ya, ada pengangkatan dari dalam perut bumi, tekanan dari bawah, ya, sehingga memunculkan dari perut bumi naik dia ke atas, ya, naik dia membentuk sehingga seperti pegunungan, ya, jelas, ya. Biasa ada sejarah juga yang kemarin saya jelaskan, contoh kayak Gunung Krakatau, ya, letusan Gunung Krakatau yang luar biasa, sehingga namanya kenapa terjadi letusan, ya, karena ada tekanan dari dalam perut bumi sehingga menekan, sehingga mengeluarkan, ya, hembusan letusan. Tapi dari situ karena tekanan juga bisa menghasilkan subduksi atau apa, munculnya gunung-gunung, ya. Nah, ini terjadi, ya, sehingga dia muncul dari tekanan tersebut keluar sehingga lahirlah pegunungan Andes, tekanan dari dalam perut. Ya, jelas ya anak-anak, ya. Nah, ini sejarah geologi dari negara ini, ya. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan masih lagi, ya. Sebentar lagi, kurang lebih 4 menit, ya. Jadi ya. Nah, di sini ada flora. Bagaimana flora? Ya, ini terdapat di hutan hujan tropis. Misalnya sudah jelaskan, sama seperti Indonesia, di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah, flora kita adalah hutan hujan tropis. India sama, hutan hujan tropis. Fungsinya apa? Misalnya sudah jelaskan hari Selasa kemarin, ya, fungsi hujan tropis itu adalah menampung atau daya serap air yang sangat tinggi, sehingga supaya tidak terjadinya bencana alam, misalnya longsor,
maupun darat. Ya, dan hutan hujan tropis ini adalah salah satu paru-paru dunia. Ya, jadi mengangkat oksigen yang sehat, ya, jadi memberikan ya, udara yang baik, udara yang segar untuk kehidupan manusia. Ya, tapi akibatnya jika manusia salah menebang secara liar, diambil hutan, ambil kayunya untuk berbeda, dan itu apa? Kertas, tisu, pakai alat tulis yang kalian pakai, kertasnya. Dari mana, Miss, kertasnya ini? Sama tisu yang tiap hari. Ini dari mana? Dari pohon. Satu pohon itu hanya dapat menghasilkan berapa buku dan manusia butuh kertas, butuh tisu, butuh kertas. Ya. Tepat manusia yang semakin meningkat. Jadi, efek banjir. Ini salah nih, cuaca hujan terus mengakibatkan banjir. Ya betul, memang. Sebagian besar ulah manusia. Buang sampah sembarangan. Tebang pohon secara liar. Main tebang aja pohonnya. Ambil kayunya. Hutan gundul. Paru-paru dunia oksigen tipis. Terjadinya pemanasan global. Makin tua. Kalau bukan kita atau generasi kalian yang ke arah lebih baik, siapa lagi? Next, selanjutnya, di sekitar pegunungan Himalaya ditemuin banyak pohon berdaun jarum. Tahu ya, tanaman yang berdaun jarum di Indonesia banyak banget. Ya, pohon berdaun jarum. Tapi nggak ada, tapi lebih banyak di negara India. Lihat pohon jarum seperti gini. Ya, tahu ya, pohon-pohon jarum gini. Ya, seperti ini, cemara-cemara yang jarum gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau di pelajaran biologi pasti dapat kalian ya di IPA ya, tanaman-tanaman ini masuk jenis apa ya. Nah, ini salah satu kalau di pelajaran spesialis berarti pohon yang berdaun jarum karena ya daunnya tajam-tajam ya. Oke, next, selanjutnya fauna di India sudah jelas, gajah. Di India gajah itu dianggap sakral oleh masyarakat India. Ya, jadi dipuja dan dianggap hewan yang sangat hewan yang suci ya. Jadi dianggap mereka adalah dari tempat pemujaan bagi mereka di India ya. Oke, makanya sangat dilindungi ya. Next, selanjutnya sudah sampai di sini. Ada pertanyaan? Pas banget ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan silakan open kameranya. Masih ada 4 menit ternyata. Di komputernya misalnya 10:06. Kita sampai jam 10:10. Ya, ada 4 menit. Silakan open kameranya. Ya. Daniel sudah mengumpulkan tugas, Daniel? Halo, Daniel. Sudah kumpul tugas? Oke, thank you, Daniel. Ya, berarti sudah bisa ya LMS-nya. Oke, yang lainnya tolong buka open kameranya anak-anak. Ya, silakan. Jadi sudah jelas ya, kita hari ini belajar, berarti dalam minggu ini kita sudah belajar negara di Indonesia, Asia Tenggara, Asia Selatan khususnya negara India, dan Asia Timur khususnya negara Jepang. Ya, kalian sudah tahu bagaimana keunikan dari negara-negara tersebut. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Berarti misalnya sangat udah ngerti semua, benar? Adel, ada yang mau ditanyakan, Adel? Nggak ada, Miss. Oke, Rachel? Nggak ada, geleng-geleng kepala ya. Teresa? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Oke, Moses, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, Tania? Nggak ada, geleng-geleng juga ya.
Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap bisa ya. Nanti bisa kalian cek lagi di LMS kalian. Miss Elis senang sekali di 9C karena tepat waktu mengumpulkan tugas dan lumayan ya, luar biasa ya. Oke, baik. Terima kasih hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu sebelum mengakhiri pembelajaran kita. Saya minta tolong Teresa bantu dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah menyelesaikan pembelajaran IPS. Tolong berkati Miss Elis jika akan mengajarkan kelas lainnya. Berkati kami juga agar dapat mengikuti pelajaran selanjutnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat pagi ya. Ini mohon maaf nih kalau kamera saya bermasalah gini ya. Ya, kita mulai aja pelajaran kita hari ini. Suara saya masuk kan? Masuk ya? Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini. Sebelum itu kita berdoa. Mister bisa minta tolong Milo untuk berdoa? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai pelajaran IPA. Tolong berkati Mr. Niko untuk mengajari kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin. Oke, terima kasih Milo. Ya, sekarang Mister langsung breakout room aja. Jadi ada 5 kelompok ya. Ada 5 kelompok.
Nah, kalian nanti tinggal tentukan 1 ya. 4 berarti ya. Per kelompok ada 4 penyakit ya yang akan kalian bawakan. Oke. Jadi ada 5 kelompok, berarti ada sekitar 4 sampai 5 orang. Jadi ada dua kelompok yang isinya berlima. Ya. 1 kelompok ya isinya berlima karena ini 21. Ya. Oke, sisanya berempat. Nah, silakan kalian berdiskusi tentang penyakitnya dulu, kalian mau bawa apa ya. Oke, sambil saya ambil kamera dulu.